bisa kembali ke Jogja. Ya, Jogja itu memang ngangeni bagi yang sudah meninggalkan. Kalau yang masih kuliah di sini, silahkan menjalani kuliah sampai tuntas. Kami bersyukur, saya senang sekali pulang ke sini, apalagi ketika saya tahu bahwa acaranya di Wisma Kagama. Karena Wisma Kagama ini adalah tempat di mana menengok masa lalu banyak kita bikin udara saya seminar, ya diskusi, tukar pikiran. Ya, bahkan yang terakhir adalah ini tempat dan saya melangsungkan resepsi pernikahan. Dan senang sekali bahwa teman-teman saya juga di Jogja. Ya, saya resepsi pernikahan saya di sini berpikir bersama dan temanya tempat ini sebetulnya negara ini dengan kemenangan. Dan sini saya bisa kembali dan senang sekali bahwa teman-teman muda di Jogja saya mahasiswa yang tidak artinya memilih pendatang berdiskusi berbagai alat untuk memenangkan demokrasi di era digital. Dan ini yang harus kita sama-sama rebut. Karena itu ketika judulnya demokrasi dalam genggaman, maka artinya apa yang Anda gelar hari ini adalah alat untuk memenangkan demokrasi di Indonesia. Oke, kan apa ya kan? Jadi demokrasi belum genggaman dan genggaman anak-anak muda. Jadi ketika anak muda memimpin perubahan, maka anak muda menggunakannya dengan teknik yang berbeda dengan era-era sebelumnya. Jadi tukar pikiran di sini adalah satu yang saya sangat syukuri, alhamdulillah. Dan saya karena kembali ke Jogja juga di saat Indonesia hari ini sedang di dalam situasi yang demokrasi kita mengalami penurunan yang serius. Jangan ditepuk tangani kalau tepuk tapi betul mengalami penurunan yang serius. Karena itu kita harus bekerja bersama-sama. Ini 25 tahun sejak reformasi, dan yang bekerja paling depan ketika reformasi adalah mahasiswa. Maka yang harus menjaga dan menguatkan demokrasi hari ini adalah juga mahasiswa yang hari ini. Jadi ini PR kita sama-sama. Terima kasih buat semuanya. Nanti sama-sama. Assalamualaikum. Berharap kita lebih banyak berdiskusi, dan sambil saya ingin belajar juga dari teman-teman, terutama yang sudah aktif di dalam pergerakan perubahan. Itu yang kita ya, sebentar ya. Makasih. Assalamualaikum. Banyak yang mengira Pak Anies fakultas sospol ya, Fisipol. Bukan, saya di fakultas ekonomi. Saya kuliah fakultas ekonomi. Nah, di samping fakultas ekonomi itu ada sastra, sebelah selatannya, sebelah timurnya filsafat, sebelah utara fisik. Tapi buat saya yang paling penting Tenggara, fakultas psikologi. Di situ kita menerapkan harapan untuk masa depan. Jadi di Bonbin itu, Bonbin kan Tenggara fakultas ekonomi kan? Nah, disitulah saya ketemu dengan pacar yang jadi istri. Fakultas ekonomi, fakultas psikologi. Jadi saya fakultas psikologi, istri saya fakultas, saya Bonbin, istri saya fakultas ekonomi di sini. Jadi kalau saya punya mana, Bonbin. Jawab ya netizen. Satu itu, tapi beberapa sebetulnya. Ya, kita udah kuliah Bonbin. Tapi saya di sini itu bukan karena kuliah saja. Rumah saya memang di sini. Rumah saya di Kampung Kuning. Jadi SD saya di skip sini tuh. Fakultas Pertanian ke psikologi. Ya, sebelah baratnya kira-kira 100 meter kita ada SD. Itu SD saya. Jadi masa kecil saya di sini. Nah, kalau maka saya ke sekolah, saya mampirnya model ulama di Selokan Mataram. Kalau dia naik juga terus. Jadi saya sering mampir ke situ, beli gudeg untuk dibawa ke sekolah untuk makan ketika sekolah. Jadi ngebekel, tapi ngebekelnya gudeg. Itu. Tadi sempat mampir ke SGPC, tapi kelihatan SGPC udah nggak terlalu populer ya di generasi teman-teman sekarang. Kurang ya? Iya, kurang. SGPC di Selokan Mataram. SGPC tempatnya tahu nggak? Samping. Kalau nggak tahu kelihatan. Mahal ya? Masa sih? Dulu itu waktu saya lagi kuliah, ada kuliah nih. SGPC tempatnya di samping gedung pusat. Satu ketika
zaman kami kuliah ada seorang alumni yang bayarnya 5 juta rupiah. Tapi nggak ngaku 5 juta rupiah. Makan dua, ngaku satu, makan ketiga, ngaku kedua. Nah, terus dia merasa punya hutangnya kan. Dan ketika sudah jadi seseorang, dia kembali ke kampus, bayar makan nasi biasanya 5 juta rupiah. Waktu itu 5 juta tuh banyak sekali. Karena dolarnya cuma 2.500. Jadi kebayang kan, 5 juta berapa dolar jadi mereka. Jadi kebayang kan? Ayo, fakultas ini. Berapa? 2.000. Nah, 2.000 dolar kalau sekarang berapa? Dan 30 juta. 15.000 sekarang. Jadi kebayang kan? Dia masih uangnya agak banyak di masa ini. Jadi itulah tempat-tempat kita sering makan masa itu. Dan sama di sini ada nasi kucing di depan panti rapih. Atau masih ada apa enggak sekarang? Nah, Mas Anies masih menjadi mahasiswa UGM sih. Kita sebalik lagi, kita flashback sih. Berapa sekian dekade yang lalu. Mas Anies itu sebagai ketua sehat ya Mas. Boleh nggak sharing ke kita juga? Sebenarnya dulu masih sejalan nih dengan topik kita. Sebagai pemimpin muda zaman Mas Anies itu sebagai ketua sehat itu seperti apa sih? Mahasiswa masa itu sama aja. Seperti yang sekarang kalau kita lihat ya teman-teman aktivis BEM dan tadi Gibran sudah bicara ya, panjang lebar gerakan mahasiswa masa itu kita berhadapan dengan kekuasaan yang jelas-jelas tidak memberikan kesempatan untuk mengkritik. Karena itu seringkali gerakan mahasiswa menggalang kekuatan dengan berbagai tema, sesekali tema domestik, sesekali tema internasional. Tema internasional itu biasanya dibolehkan, tema domestik biasanya dilarang. Nah, banyak sekali tema internasional itu tanpa kita sadari menjadi latihan menggerakkan massa. Karena kalau mengumpulkan begitu banyak untuk tema domestik, belum tentu semua orang berani. Tapi ketika tema internasional, banyak yang datang. Nah, pada masa itu